nge-revive si Koja ini. Masih ada harapan sebenarnya untuk tim Flash itu, tapi mereka harus memikirkan daerah mana lagi yang bisa mereka sentuh. Tapi ternyata sudah tumbang juga tim Flashnya di placement sebelah. Menarik kalau kita melihat ternyata ada EVOS Divine kali ini akan bertemu dengan WAG, tim yang sedang melakukan duel juga. Tapi kita perlu lihat bagaimana seorang Aim God juga kali ini memberikan beberapa tembakan. 2 anggota dari WAG, maksud aku 3 anggota bermain secara bersamaan. 1 orang yang terpecah belah kali ini jauh berhasil diambil juga sama para penggawa EVOS, yaitu seorang Rasha, dan berhasil coba di takedown. Revive cuma dilakukan, tapi X-Bar kali ini akan berduel sama seorang Rasha. Berhasil coba untuk diberikan beberapa damage, coba diterobos. Awas, hati-hati ada airdrop di sana. Namun MK juga harus terjatuh, gak masalah karena Kocel datang memberikan bantuan. Cyrus menjadi target utama, 1 jam selesai. 2 angkatan di tangan seorang Kocel. EVOS Divine sapu bersih WAG kali ini. Ya, ketika alatnya sudah berhasil dibuat terjatuh, disitulah gak bisa berbuat banyak. Mereka lakukan di sana, nggak ada mini launchpad juga untuk mengakhiri atau kabur dari pertempuran itu, sehingga seorang Alan yang tersisa sendiri ternyata mau ngambil turun di bagian bawah lagi tadinya, tapi sayang temannya sudah terjatuh dan ngebuat dia nggak jadi. Akhirnya turunnya masih nggak jauh-jauhan dari EVOS juga. Yes, Langsung terjatuh. ya. Karena saking kuatnya ya, belum lagi masih ada counternya dari Steffi atau masih ada case yang digunakan oleh tim lawan yang ngebuat player lawan itu kadang masih sangat kuat untuk dijatuhkan, sehingga Nerunya juga harus terjatuh. Masih ada opsi tadi untuk pakai mini launchpad. Lauhunya juga sudah menuju ke arah garisan duluan kan, ke arah vending mesin Ya. yang membuat mereka masih bisa untuk merevive setidaknya untuk saat ini. Tinggal turunnya ke arah mana, apalagi mereka sudah tahu daerah garisan itu sudah banyak sekali tim yang akan masuk ke daerah sana. Betul, dan sekarang lihat bagaimana ternyata Onyx juga harus tumbang terlebih dahulu. Onyx nampaknya seperti tim yang tidak memiliki identitas. Kali ini masih coba untuk bergerak. Lawan mereka adalah tim Heavy yang berada di depan matanya. Terlalu jauh nampaknya dari Virtus.pro yang kali ini berhadapan dengan EVOS juga. Ada 4 tim yang saling ngadu jotos kali ini. Lihat, EVOS salah. Nampaknya mereka juga harus menjadi santapan empuk karena turun 1/1 tapi tidak akan bisa kemana-mana. Tumbang! Masih bisa tumbang di posisi yang keempat dari tim Heavy. Namun 3 tim masih bertahan. Ada EVOS Divine, Bigetron bersama dengan Virtus.pro di sana. Kyong masih coba melakukan setup terlebih dahulu dengan beberapa glue meter yang bakal coba dibuka. Zona berada di tangan dari Virtus.pro. Bigetron harus segera masuk. Bigetron harus segera merebut kompon tersebut. Karena kalau tidak, jelas ini akan jadi berbahaya. 1 kompon batu akan menjadi 1 momentum juga untuk Virtus.pro bisa mendapatkan kompon permanen dan mendapatkan free hit nantinya. Ada A124 yang connect karena 4 orang. Menjadi informasi yang bagus dari Virtus.pro kali ini. Yang coba untuk diperangin juga. Tembakan demi tembakan bakal coba dibuka, dibalaskan dengan adanya glue melter. Bigetron geser ke sisi kiri, tapi Aim gak terbaca karena harus keluar masuk dalam zona. Tumbang EVOS di posisi yang ketiga. 4 lawan 4 Israel kali ini masih bergerak masuk. Ada Astor 4 balasan juga. Buarak harusnya kena di sana. Bakal coba diterobos sama seorang Kyong. Ternyata masih bisa mundur. Tapi Azril berhasil mendapatkan 1 kepala di sana. Momentum sudah dibuat oleh Bigetron. Kyongnya harus tumbang kalah duel. Koja masih bisa mendapatkan 1. Ada pertukaran, tapi terjatuh 1 per 1. Menyisakan seorang Kyong yang kali ini baru saja bangkit. Namun melawan 2 orang cukup sulit. Lihat hasilnya bangkit dan menyisakan B1 kali ini. Kyong 1 jam shot coba dilakukan. Connect tembakannya coba dibalaskan terlebih dahulu. Tapi Kyong berhasil menang duel. Ini dia Bigetron berhasil mendapatkan Booyah. Betul, sangat-sangat disayangkan bagaimana ternyata Onyx harus kehilangan 2 anggotanya, lebih tepatnya 3, karena tadi Adam, Krem, dan juga Adriannya harus tumbang. Oh, di atas, oke, Rasha kali ini akan bertemu dengan 1 anggota dari tim Flash Bung Suri. Ini dia, kamu datang ke bagian atas dengan menggunakan mini Uzi, berhasil mendapatkan kepala raja. Namun Kocel datang, ini dia waktunya Kocel memberikan tembakan dengan menggunakan desainnya, berhasil mendapatkan 1 player juga dari tim Flash. Meskipun Rashahnya nantinya keluar dari daerah Plazaria, mereka nggak peduli lagi. Di belakang mereka ini ada 1 tim EVOS Divine yang akan memberikan serangan mereka dari bagian belakang. Tapi kalau kita bicara pertempuran yang sudah berjalan dari tadi, ini lebih cenderung ke arah tim Indonesia dan juga tim Vietnam. The Zone berhasil mendapatkan seorang Saifa, namun killnya akan diambil oleh seorang Ray.
Bagus sekali. Poin eliminasi yang keenam akan segera didapatkan, namun The Zoom sudah terkunci pergerakannya. Berada di satu komponen juga sudah diaktifkan kode, dan seorang Ray di sini yang akan memberitahu, mengindikasi satu player berada di bagian dalam. Itu dia The Zoom-nya. Diberikan tembakan dengan menggunakan lontar, namun masih ada perlawanan yang akan dilakukan oleh seorang The Zoom. Sendiri saja bersembunyi di balik satu keluar, masih ingin memberikan perlawanan yang lebih, namun triple pick sudah dilakukan oleh tim EVOS Divine, membuat The Zoom tidak bisa survive. Armor aja Racer level 2. M590 itu damage-nya luar biasa untuk menghancurkan penetrasi ke armor level 4 sekalipun ya, apalagi level 2 seperti itu. Namun ini dia Ray akan berhadapan tentunya dengan dua player tim Vesaka Sriwijaya yang sudah terlihat. Ray berhasil dibuat terjatuh, namun ada Aimgat datang kali ini. Sudah menggunakan senjatanya juga Tatsuya, sudah didas. Masih ada serangan dari salah satu player juga Vesaka Sriwijaya. Dua player berhasil dibuat terjatuh oleh dua orang di tim EVOS Divine. Meskipun placement, tapi itu pun agak sedikit sulit karena dari sekarang Ray bahkan sudah mulai sadar di depannya terlalu ramai. Kalau Ray-nya bahkan membuka tembakan, dia yang akan menjadi target pertama untuk diincar pastinya, Bung Sur. Ya, satu granat dilemparkan oleh seorang Ray dan connect ke arah seorang Mufasa yang berhasil dibuat terjatuh. Dimana Kodak sudah berhasil diaktifkan, menjatuhkan dua player dari tim Heavy kali ini. Tapi sayang Mufasanya terconfirm kill-nya oleh player lain bahkan di luar sana. Ray tidak memiliki medkit lagi, namun masih ada duel untuk bertahan. Coba untuk mengintip ke bagian jendela, ditutup oleh tim lawan yang membuat Ray harus bertahan lebih lama. Buka pocket market, namun itu dia datang kejutan di bagian dalam, juga harus tumbang Ray-nya. Serangan perang belum berakhir. Tambahan dari Onyx kali ini, Bung Surya. Ya, masih sangat berhati-hati, bahkan PM-nya sudah berada di bagian atas, akan mendekat mereka. Virtus Pro pun sudah harus tumbang di tangan P-Sports. Ada Crime MKS akan berduel dengan dua player, bahkan sudah terlihat salah satunya diberikan tembakan dan berhasil menjatuhkan satu orang di bagian depan sana, juga bakal dikonfirm jadi kill, namun masih ada Dokai. Kami berhasil dibuat terjatuh. Wake di bagian atas memberikan perlawanan tentunya, namun terkunci posisinya oleh seorang Lauho yang sudah melihat karena seorang Wing dan harus tumbang Onyx-nya. Dan ini dia Buya berhasil didapatkan oleh P-Sports. Dan dari kejauhan masih ada seorang Joel yang bisa memberikan covering fire untuk teman-teman yang sedang mengejar seorang Nero. Ya, itu dia berhasil didapatkan di tempat yang berbeda. That was it. Teman-teman dari tim Flash harus ditumbangkan dengan cukup mudah. Ray coba dilemparkan granat, 65 damage sudah terkena di sana. Keong sudah mulai melihat ada satu player di bagian depannya, itu seorang Kocel. Dihujani peluru di sana, tapi ada ledakan dari sisi kiri, yaitu seorang Ray. Ray-nya ditumbangkan di sana, Aimgat menyusul untuk masuk tapi tidak bisa berbuat banyak. Bigetron masih cukup kuat dan menyisakan satu player saja harusnya. Dari EVOS yang sudah mulai dihujani peluru dari kejauhan, juga Koja memberikan covering fire dengan sangat luar biasa, Bung Surya. Itu dia, Aimgat tadi sempat revive satu Rasyahnya, kemudian ternyata komitnya ke arah seorang Ray yang berada di bagian bawah. Kocel mau masuk ke bagian dalam sini juga tidak. Connect ke arah tiga orang sekaligus dan God of War bakal komit ke arah depan melihat seorang Ray dan juga Rasha di sisi sebelah kanan kali ini. God of War tidak akan tinggal diam, tapi satu player yang harus ditumbangkan dengan cukup mudah. EVOS sangat solid dalam bertahan kali ini. Buat God of War satu persatu mulai ditumbangkan, menyisakan dua player saja, 7 poin eliminasi berhasil didapatkan oleh tim EVOS, tapi Rasha dan juga seorang Ray berhasil ditumbangkan dan menjadi satu hal yang tidak menguntungkan untuk EVOS Divine. Walaupun masih ada seorang Kocel, tapi tentunya Kocel tidak bisa berbuat banyak merevive atau memberikan perlawanan lebih lanjut lagi, Bung Surya. Iya, itu dianya nggak ketangkep sama sekali, padahal itu sudah cukup sekarat tadi player kedua yang hampir terjatuh dia itu, tapi masih bisa bersembunyi dengan aman di balik satu global yang tidak diketahui oleh siapapun dari tim EVOS Divine ini, yang merugikan sekali. Apabila dianya tadi berhasil ditangkap, itu tentunya EVOS Divine masih setidaknya 2 atau 3 player bertahan. Diman berhasil buat terjatuh, namun Joel juga masih ada di bagian bawah balik tangga. Membuat dari tim EVOS Divine juga sudah harus tumbang, di mana Vesaka Sriwijaya kali ini ambil bagian 4 lawan 4 berhadapan dengan Virtus Pro. Ya, seorang Gardu coba untuk menggunakan mini launchpad ke arah yang berbeda, tapi Joel dan juga Guns berhasil untuk ditumbangkan, menyusul satu player terakhir, dan itu dia Buya untuk Virtus Pro. Orang Adam yang cukup gagah, namun sudah ada tembakan ke arah seorang Ray. Adam sendiri saja harus berhadapan dengan 2 player dan terjatuh oleh seorang Kocel. Sayang sekali temannya berhasil di revive, namun seorang Adam itu ditumbangkan. Adrian sudah terlanjur
tembak-tembakan. Di mana di tempat yang berbeda Ray dan juga Rasya berhasil buat terjatuh oleh tim Flash. Namun 3 player tim Bigetron Esports masih kuat untuk bertahan. Sedikit blunder namun Kocel memberikan revive. Dan akhirnya EVOS Divine harus tumbang di tangan tim Flash. Yang sudah menanti di bagian depan sana, bertahan satu playernya berhasil buat terjatuh kali ini. Dix masih berupaya untuk memberikan revive terhadap satu player. 1-2 player berhasil buat terjatuh, bahkan 3 kali ini EJ Global harus tumbang di tangan 3 player saja. Atas bagus banget mengusir Demon. Peperangan akan terjadi di bagian bawah. Demonnya cukup sekarang kali ini. Masih bisa bertahankah? Berhadapan dengan seorang KB yang berhasil menjatuhkan seorang Demon. Artinya 3 lawan 4 akan terjadi di bagian bawah kali ini. Masih akan berperang dengan senjata shotgunnya. Harus berhati-hati juga player yang ada di atas Azrael. Harus hati-hati. Ini dia. Gak ada peperangan. Tidak ada tembak-menembak. Sama-sama akan adu medkit. Tapi dia naik ke bagian atas coba untuk memberikan serangannya ke arah player bertahan dari tim Heavy Gate. Nice. Kabi berhasil buat terjatuh juga. Please One juga sama. Namun itu dia Azrael. Masih bertahan Azrael. Dan Azrael. Lagi Azrael. Azrael. Bigetron Esports. Wings di sana udah dapat info bahwa ada 2 anggota di perbukitan yang bisa untuk dihajar sama mereka. Tapi kalau mereka mau menembak secara all-in juga harus melakukan repositioning terlebih dahulu. Udah ada Santino yang bakal coba dibuang ke arah belakang. Lihat Adam, kali ini setengah darah menghilang. Adrian tumbang, terkena headshot dengan begitu cepat. Aimgat melawan 2 orang sekaligus bukan masalah. Masih bisa menemukan ke arah seorang Krem terlebih dahulu. Lihat, double pick akan coba dilakukan. Kocel datang dari arah belakang. Bakekok Adam, tidak ada jalan keluar. Dan nampak ada seorang Adam. Kali ini akan coba di shutdown terlebih dahulu. 3 poin eliminasi dikantongi oleh EVOS Divine Bung Skyla. Wah, sangat beruntung. Barusan seorang Dari arah kanan atas menuju ke arah Delta Isle. Dan kita akan lanjut terlebih dahulu. EVOS kali ini berhadapan dengan satu tim yang berbeda. Tim Flash yang akan menjadi lawan. Aimgat coba untuk mendobrak terlebih dahulu. Zoomnya berhasil untuk di-take down di tangan seorang Ray. Langsung ada 1 buah Skylar yang bakal coba dibuka. Ditabrak kali ini. Ini tidak punya kesempatan. Wanga memang dapat 1 tapi lihat 3 anggotanya tumbang begitu saja. Dan EVOS kali ini memimpin jalannya pertarungan terhadap tim Flash. Dan tim Flashnya menyisakan 1 orang harus cabut terlebih dahulu. Yes, dan 7 poin eliminasi kali ini disecure oleh EVOS. 3 anggota bersamaan dengan tim Indonesia yang lainnya pun masih ada. Walaupun memang Onyx dalam keadaan seorang diri, tapi at least 4 tim Indonesia masih cukup mendominasi kali ini. Yes, dan mulai terlihat Bigetron. Player-playernya sedang berterbangan di atas langit. Joel tidak bisa masuk ke dalam zona. Sudah cukup terlambat. Dan Rasya bersama teman-temannya mengetahui keberadaan seorang Joel yang jauh di belakang zona barusan sehingga Vesaka Biasa, apalagi sekarang mereka juga belum menemukan gangguan, belum ada tim yang menabrak arah mereka. Mereka masih mendapatkan solid compound. Kalau mereka bergerak masuk ke dalam zona, baru mereka akan bertempur. Tapi mereka akan menunggu pertempuran di dalam pecah, baru mereka akan masuk. Sedangkan EVOS udah terlanjur maju, udah terlanjur masuk kali ini melawan Vesaka Sriwijaya. Sedangkan Bigetron nampak harus rata di posisi yang ke-6, tidak lagi bisa bertahan. Lihat bagaimana ternyata Rasya mendapatkan seorang gardu. Raja dan Ray benar-benar mengerikan. Depan belakang tidak ada jalan keluar. Vesaka Sriwijaya diratakan di posisi yang ke-5. Masih ada 4 tim yang nampaknya akan saling bersih terus kali ini. 12 poin eliminasi dimiliki oleh EVOS Divine. Bakal coba untuk mengincar ke arah para penggawa dari Virtus Pro terlebih dahulu. Namun di balik luar kosong berpindah Virtus Pro berfokus terhadap tim yang berbeda. Pertempuran 3 tim akan pecah begitu saja di balik batu. Ternyata eksplosif berhasil dimakan begitu saja. Yanbin juga akan coba ter-take down. Aimgot coba untuk mencari free hit kali ini. Berhasil dapat pempeng di area bawah. Nameless-nya bakal coba dimakan. Dian pun harus tumbang di tangan para penggawa EVOS yang cukup nyayur menjadi orang ketiga. Berhasil untuk menambah pundi-pundi poin eliminasi mereka. Sedangkan 1 orang Onyx, Adam yang nampaknya tidak memiliki jalan keluar, harus bertahan dengan seorang diri. Tapi komit dari EVOS akan terus dipaksa terhadap seorang Adam yang kali ini Kocel turun luar biasa mendapatkan 1 orang tambahan. Sisa sendirian, gak bisa kemana-mana. Tanya tumbang dan ini dia momentum untuk EVOS Divine yang berhasil mendapatkan booyah.
gitu. Dan kali ini fight akan membawa kita terhadap dua tim yang sudah saling berdekatan. AG akan bertemu dengan EVOS Divine. Kali ini ada seorang Baros yang udah cukup sekarat, tapi Aimgad bersama dengan seorang Kocel di bagian depan cukup kesulitan. Rasha di komit di sana dan Kocel harus tumbang. Ray dan juga Aimgad harus menghadapi 4 orang sekaligus dan bukan kabar baik. Ray harus tumbang dan EVOS Divine keluar dari perlombaan menuju tiket ke Grand Final di agresif, masih ada lineman yang bagus, Konik keburu orang di sana dan Saiba hampir aja terjatuh, namun Kiong kali ini masih belum mendapatkan posisi free hit. Azrielnya tumbang di tangan seorang Cinoy. Ini menjadi gawat karena Migator sudah kehilangan 2 anggotanya. Virtus Pro join ke dalam pertempuran. Kiong pun terjatuh, tidak memiliki kesempatan untuk bisa bangkit dan harus tombang. Hilang sudah dari Migator. Pro masih cukup lengkap dengan bahkan 12 poin eliminasinya King Kodok. Wah, ini benar-benar nggak tersentuh sama sekali. Gaya permainan pasif yang mereka lakukan justru membuahkan hasil yang sangat-sangat manis. Mereka justru dapat kesempatan untuk masuk ke dalam pertempuran orang lain dan menjadi orang ketiga berkali-kali. Pace Sports udah pasti bakal digedor, digeber juga dengan 2 anggota yang harus coba tertakedown di sana. Lihat bagaimana Virtus Pro dengan cepat langsung merasakan para punggawa Pace Sports. Adam, emot-emot aja, gak ada apapun lagi dan Virtus Pro yang berhasil mendapatkan ya. Pastinya eksplosif. Bukan maksud gue kayak si Puarak ini nggak bisa kita bilang bagus banget sekarang karena lu nggak ketemu RRQ. Betul. Oke, betul. Ram yang Benar. gitu-gitu loh. Iya. Jadi kurang lengkap ya. Kurang valid. Dan ini dia today standing kita dengan buyahnya Purgatory untuk Virtus Pro memastikan Virtus Pro lolos ke Vietnam mendapatkan golden ticket kita dan nice try banget Bigetron dan juga Temen semua lu mau kemana juga dikejar-kejar gitu. benar. Dan ini dia sekali lagi harus